wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier, Ibu Elis Nurhayati, SPD MPD, yang saya rindukan dan saya banggakan, rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Pendidikan Matematika 2019 KRSC, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami semoga pandemi kali ini bisa dapat berakhir dengan cepat agar kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan seperti dulu kala. Nah, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang nilai dan vektor agent. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Gabrielia Bernadine dengan NPM 192151088. Yang kedua yaitu ada Fitria Triningsi dengan NPM 192151089. Yang ketiga yaitu ada Salma Aulia Rahmatillah dengan NPM 192151116. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Devitri Herlanda dengan NPM 192151124. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu ada nilai dan vektor agent yang pertama. Nah, yang keduanya yaitu ada diagonalisasi. Yang ketiga yaitu ada diagonalisasi ortogonal. Nah, kita mulai dari yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang nilai agent dan vektor agent. Definisinya yaitu misalkan A matriks N dikali N, vektor tak nol, X elemen R pangkat N disebut vektor agent dari A jika AX sama dengan kira-kira Pi itu apa, Pi? Tadi apa, Pi? Lambda. Berikan definisi we-nya. Ya Allah, menipu lambda. Definisinya, misalkan A matriks N dikali N, vektor tak nol X elemen R pangkat N disebut vektor agent dari A jika AX sama dengan lambda X untuk suatu lambda elemen R. Nah, skalar lambda disebut nilai agent dari A. Nah, sekarang bagian tentang pencarian nilai agent. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. AX dikurangi lambda X sama dengan 0. Dengan A berordo N dikali N dan X berordo N dikali 1. Maka dengan mengalikannya dengan matriks identitas yaitu I yang berordo N dikali N. Maka persamaannya dapat ditulis dengan AX dikurangi lambda IX sama dengan 0. Atau dalam kurung A dikurangi lambda I kurung tutup X sama dengan 0. Dengan vektor agent, X tidak sama dengan 0. Maka persamaan di atas harus mempunyai solusi tak trivial. Maka jadinya menjadi det A dikurangi lambda sama dengan 0. Persamaan determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 dikenal sebagai persamaan karakteristik atau biasa disebut dengan persamaan penolong karena menolong untuk menyederhanakan permasalahan pencarian nilai agent menjadi lebih sederhana, yaitu hanya sekedar mencari akar-akar dari polinom, yaitu ada AN lambda pangkat N ditambah AN-1 lambda pangkat N-1 seterusnya sehingga sampai pada A1 lambda dengan A0 sama dengan 0. Sedangkan metode pencarian akar-akar persamaan yang telah diketahuinya yaitu ada
Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, yaitu ada rumus ABCD jika persamaannya kuadrat. Nah, yang ketiga yaitu ada pembagian sintesis. Contoh yang pertama, tentukan nilai eigen dari A sama dengan matriks 1, 1 min 1, 1, 3. Determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0. Determinan matriks 1 min 1, 1, 3 dikurangi lambda matriks 1, 0, 0, 1 sama dengan 0. Lalu matriks 1 min lambda min 1, 1, 3 min lambda sama dengan 0. Sehingga menjadi dalam kurung 3 min lambda kurung tutup dikali 1 min lambda dikurangi negatif 1 sama dengan 0. Nah, karena dikali-kalikan sehingga menjadi lambda kuadrat dikurangi 4 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Lalu difaktorkan menjadi lambda dikurangi 2. Itu persamaan yang pertama, lalu ada persamaan keduanya yaitu ada lambda dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi lambda 1,2 ada 2 nilai eigen sama dengan 2 adalah nilai eigen dari A. Nah, lalu tentukan nilai eigen dari C sama dengan matriks 1, 0, 5, 0, 2, 0, 3, 0, 3. Dengan determinan C dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, determinannya yaitu menjadi 1, 0, 5, 0, 2, 0, 3, 0, 3 dikurangi lambda matriks identitasnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 sama dengan 0. Sehingga menjadi matriks 1 negatif lambda 0,5, lalu 0, 2 min lambda 0, 3, 0, 3 negatif lambda sama dengan 0. Sehingga menjadi 2 negatif lambda dikali negatif 12 negatif 4 lambda tambah lambda kuadrat sama dengan 0. Sehingga faktor pemfaktorannya yaitu ada 2 negatif lambda, lalu ada lambda negatif 6 dan lambda tambah 2 sama dengan 0. Jadi lambda yang pertama yaitu ada 2 negatif lambda sehingga menghasilkan jadi 2. Jadi lambda yang pertama yaitu 2. Nah, lambda yang kedua yaitu ada lambda negatif 6. Kan itu sama dengan 0, jadi kiri dan kanan dikurangi 6. Sehingga lambda keduanya menghasilkan 6. Lalu yang ketiga yaitu ada lambda ditambah 2 sama dengan negatif 2. Nah, adalah nilai eigen dari C. Jadi nilai eigen dari C-nya itu yaitu lambda pertama menghasilkan 2, lambda yang kedua yaitu menghasilkan 6, dan lambda yang ketiga yaitu menghasilkan negatif 2. Teorema. Harus diingat ya, ini tentang teoremanya. Jika A matriks N dikali N, pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama yaitu lambda nilai eigen dari A. Yang kedua, lambda solusi dari determinan dalam kurung lambda I dikurangi A sama dengan 0. Nah, yang ketiga, SPL homogen lambda I dikurangi A dikali X sama dengan 0. Punya solusi tak trivial. Lalu yang keempat yaitu terdapat vektor tak 0 X sehingga AX sama dengan lambda X. Nah, pencarian vektor eigen. Dengan memperhatikan bentuk dari dalam kurung A dikurangi lambda I dalam kurung X sama dengan 0, berarti pencarian vektor eigen suatu matriks ekuivalen dengan mencari solusi tak trivial, sistem persamaan linier homogen, atau menentukan ruang solusi dari sistem persamaan linier homogen
Karena itu, mencari vektor eigen berarti pula mencari basis untuk ruang solusi untuk nilai eigen tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulia Rahmatillah. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dari vektor eigen dan juga diagonalisasi. Nah, mungkin langsung saja kita ke contoh soal dari vektor eigen. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal dari vektor eigen, yaitu tentukan vektor eigen dari A sama dengan 1, min 1, 1, 3. Nah, dari matriks A ini kita akan mencari vektor eigennya. Langsung saja. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, karena untuk matriks A ini telah didapatkan nilai eigennya yaitu lambda 1,2 sama dengan 2. Nah, berarti untuk lambda 1,2 sama dengan 2 itu akan terbentuk sistem persamaan linier homogen, di mana yaitu rumusnya itu A dikurangi 2I dikali X. Nah, sama dengan 0, sehingga kita langsung masukkan saja. Untuk A-nya itu adalah matriks A ini. Nah, kita langsung masukkan A dikurangi 2I, I-nya itu adalah 1, 0, 0, 1. Nah, X-nya itu adalah vektor eigennya, yaitu X1, X2, sama dengan 0, 0. Nah, lalu kita selesaikan, didapatkan hasilnya itu adalah min 1, 1, min 1, min 1, 1, 1, dikali X1, kali X2 sama dengan 0, 0. Nah, atau kita ke matriks lengkapnya, yaitu min 1, min 1, 0, 1, 1, 0. Nah, untuk baris 2 baris 2-nya itu ditambahkan dengan baris ke-1, sehingga didapatkan hasilnya itu min 1, min 1, 0, 0, 0, 0. Karena di sini sudah 0 semua, maka dari itu, nah untuk min X1 dikurangi min X2 sama dengan 0, atau X1 itu sama dengan min X2, atau nah X1 itu sama dengan min T. Nah, berarti ruang eigennya untuk lambda 1,2 sama dengan 2, lambda 1,2 sama dengan 2 itu adalah min T, T, di mana T-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, T-nya itu elemen R dengan basisnya itu min 1,1. Jadi, vektor eigen untuk lambda 1,2 sama dengan 2 adalah min 1,1. Nah, itu untuk contoh 2. Langsung saja kita ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh untuk matriks 3x3. Itu tentukan vektor eigen dari C 105, 020, 303. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk matriks C telah didapatkan nilai-nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan 2, lambda 2-nya sama dengan 6, dan lambda 3-nya sama dengan min 2. Nah, untuk contoh soal yang tadi, itu kan lambda 1, 2-nya itu sama ya, sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita akan mencari dari beberapa penyelesaian. Nah, untuk lambda 1 sama dengan 2 dulu, terbentuk sistem persamaan linear homogen, yaitu C dikurangi 2I dikali X sama dengan 0, sehingga kita masukkan C-nya, dikurangi 2, nah masukkan I-nya, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, dikali X1, X2, X3, lalu sama dengan 0, 0, 0. Atau kita mendapatkan hasilnya itu adalah min 1, 0, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 1 dikali X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, atau untuk matriks lengkapnya itu adalah min 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 1, 0 ini. Nah, untuk baris ketiganya itu ditambahkan dengan 3 dikalikan baris ke-1. Maka hasilnya itu adalah min 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0. Nah, untuk 1/16 baris ketiga, untuk baris ketiganya itu dikalikan 1/16. Nah, maka hasilnya itu adalah min 1, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, untuk baris ke-1-nya, kita kurangi dengan 5 dikalikan baris ke-3. Maka hasilnya itu adalah min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah,
maka didapatkan hasilnya itu adalah min X1 sama dengan 0 dan X2-nya itu sama dengan T, lalu X3-nya itu sama dengan 0, sehingga ruang eigen untuk lambda 1 sama dengan 2 adalah 0, T, 0, di mana T tidak sama dengan 0, dan T itu adalah elemen bilangan real. Jadi faktor eigen untuk lambda 1 sama dengan 2 adalah 0, 1, 0. Nah, lanjut ke lambda 2, yaitu lambda 2-nya sama dengan 6. Nah, untuk ini maka sistem persamaan linear homogen yang terbentuknya itu adalah C dikurangi 6I dikali X sama dengan 0. Sehingga untuk kita masukkan C-nya, tadi C-nya itu adalah 105, 020, 303. Nah, di sini kita kurangi dengan 6, di mana di sini I-nya itu adalah 100, 010, 001, dan dikalikan dengan X1, X2, dikali dan X3 sama dengan 000. Nah, ketika kita sudah mengoperasikan ini, maka didapatkan hasilnya itu ada min 5, 05, 0 min 4, 0, 3, 0 min 3, dikalikan dengan X1, X2, X3 sama dengan 000. Nah, atau kita untuk matriks lengkapnya itu adalah min 5, 0, 5, 0, 0 min 4, 0, 0, 3, 0 min 3, 0. Nah, untuk baris ke satunya itu, kita kali dengan min 1/5, maka didapatkan hasilnya itu adalah 1, 0, min 1, 0, 0, min 4, 0, 0, 3, 0, min 3, 0. Nah, untuk baris ketiganya itu, kita kurangi dengan 3 dikalikan dengan baris ke-1. Nah, maka didapatkan hasilnya itu adalah 1, 0, min 1, 0, lalu 0, min 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk baris keduanya itu kita kalikan dengan 1/4. Maka didapatkan hasilnya itu adalah 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena di sini sudah 0 semua, maka kita dapatkan untuk X1 kurangi X3 itu sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan 0, atau X1-nya juga sama dengan X3, nah X2-nya juga sama dengan 0, atau solusi sistem persamaan linear homogennya itu adalah X1 sama dengan X, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan X. Nah, berarti ruang eigen untuk lambda 2 sama dengan 6 adalah S, 0, S, di mana S tidak sama dengan 0, S itu elemen bilangan real. Nah, jadi vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 6 adalah 1, 0, 1. Nah, kita lanjut ke yang lambda 3 sama dengan min 2, di mana di sini terbentuk sistem persamaan linear homogennya itu adalah C ditambah 2I dikalikan X sama dengan 0. Maka kita masukkan tadi C-nya masih sama, yaitu 105, 020, 303. Nah, karena tadi di sininya adalah min 2, maka ini ya ditambahkan, tambah 2, di mana I-nya adalah 100, 010, 001, dikalikan dengan X1, X2, dan X3, sama dengan 000, atau 3, nah dihasilkan dari hasil penyelesaian ini tuh dihasilkan 305, 040, 305, dikalikan X1, X2, X3 sama dengan 000. Nah, atau didapatkan juga untuk matriks lengkapnya itu 3050, 0400, 3050. Nah, untuk baris ketiga itu dikurangi dengan baris ke-1, maka didapatkan hasil 3050, 0400, 0000. Nah, maka untuk 3x1 ditambah 5x3 itu sama dengan 0,4x2 sama dengan 0, atau x1 itu sama dengan negatif 5/3x pangkat 3. Nah, untuk x2-nya itu sama dengan 0, atau untuk solusi sistem persamaan linear homogen itu adalah X1 sama dengan min 5R, untuk X2-nya itu sama dengan 0, untuk X3-nya itu sama dengan 3R. Nah, berarti untuk ruang eigen untuk lambda 3 sama dengan min 2 itu adalah min 5R, 0, 3R, di mana R tidak sama dengan 0, R elemen real. Jadi, untuk vektor eigen untuk lambda 3 sama dengan min 2 adalah negatif 5, 0, 3. Nah, jadi vektor-vektor eigen untuk matriks C ini adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1, negatif 5, 0, 3. Nah, seperti itu.
Nah, langsung saja kita ke diagonalisasi. Nah, untuk definisinya itu adalah dua matriks persegi A dan B dikatakan serupa jika terdapat P, sehingga B-nya itu sama dengan P inverse AP. Nah, untuk invarian keserupaannya itu adalah yang pertama ada A dan P inverse AP mempunyai determinan yang sama. Nah, untuk A dan P inverse AP itu mempunyai determinan yang sama. Lalu yang kedua itu ada A dan P inverse AP mempunyai rank yang sama. Lalu yang ketiga itu ada A dan P inverse AP mempunyai trace yang sama. Lalu yang selanjutnya itu ada A dan P inverse AP itu mempunyai polinom karakteristik yang sama. Dan yang selanjutnya itu ada A dan P inverse AP mempunyai nilai eigen yang sama. Dan untuk yang terakhir itu, untuk setiap nilai eigen lambda, dimensi L lambda untuk A dan P inverse AP itu yang sama. Seperti itu untuk invarian keserupaannya. Lalu yang selanjutnya itu ada definisi. Nah, sebuah matriks persegi A dapat dikatakan diagonalisasi jika ia serupa dengan suatu matriks diagonal, yakni terdapat matriks P sehingga P inverse AP itu matriks diagonal. Dalam hal ini dikatakan P itu mendiagonalkan P, seperti itu. Nah, misalkan nih ada matriks A berordo n dikali n. Nah, disebut dapat didiagonalisasi itu jika terdapat matriks P n kali n, sehingga perkalian dari tiga matriks P inverse AP itu merupakan matriks diagonal. Nah, untuk menjamin suatu matriks yang dapat didiagonalisasi menggunakan teorema ini, maka matriks A n kali n itu dapat didiagonalisasi jika mempunyai n vektor eigen yang bebas linier, seperti itu. Nah, bukti teoremanya itu adalah ada P sama dengan P1, P2 sampai Pn, sehingga AP-nya itu sama dengan PD, dengan D-nya itu sama dengan diagonal lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n. Nah, untuk AP-nya itu sama dengan AP1, AP2 sampai dengan APN, sedangkan PD-nya itu sama dengan lambda 1 P1, lambda 2 P2, sampai dengan lambda N PN. Nah, akibatnya dihasilkan AP1 itu sama dengan lambda 1 P1, AP2 itu sama dengan lambda 2 P2, nah, sampai APN itu sama dengan lambda N PN. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Triningsih dengan NPM 192151-089. Nah, di sini saya akan meneruskan tentang materi diagonal. Nah, di sini terdapat teorema. Yang pertama, jika lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda K ini merupakan nilai eigen yang berbeda dari A. Nah, maka terdapat juga V1, V2 sampai dengan Vk, di mana V1 sampai dengan Vk ini adalah vektor eigen yang berkaitan dengan lambda 1 sampai dengan lambda K. Nah, maka untuk himpunan dari V1 sampai dengan Vk ini bebas linear. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua, jika A n dikali n memiliki n nilai eigen yang berbeda, maka A ini dapat didiagonalkan. Seperti itu. Nah, akibatnya, misalkan lambda 1, lambda 2, sampai dengan lambda K ini merupakan nilai eigen yang berbeda dari A, dan jika basis I ini, misalkan terdapat E lambda I. Nah, di mana untuk I-nya itu 1, 2, sampai dengan K, maka untuk gabungan basis I-nya atau basis 1 sampai dengan K ini merupakan himpunan bebas linear. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Next. Di sini terdapat contoh diagonalkan matriks. Ini A sama dengan 1, 0, 3, 1. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama itu menggunakan persamaan karakteristik. Jadi untuk persamaan karakteristik ini, nah di sini terdapat determinan A dikurangi lambda dikali I. Nah, di mana untuk
lambda. Nah, sama dengan 0. Nah, di mana untuk I-nya itu adalah matriks identitas. Nah, sedangkan untuk matriks identitas ini itu, dia itu 1, 0. Maaf ya, ini tulisannya 0, 1. Nah, ini itu matriks identitas dari ordo 2x2. Karena ini kan di sini matriks A-nya itu ordo 2x2 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk identitasnya kita dikalikan dengan lambda. Maaf. Nah, dengan lambda ini, nah sama dengan lambda. Jadi si lambdanya itu dikalikan dengan matriks yang itu ya, identitas itu, maka lambda dikali 1 itu lambda dikali 0 itu 0, kemudian lambda dikali 0 itu 0, dan lambda dikali 1 itu lambda. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian hasil dari lambda dikali identitas ini dikalikan dengan matriks ini. Nah, dikalikan dengan matriks A ini. Nah, jadi ini hasilnya. Sebentar. Nah, jadi ini hasilnya 1 dikurangi lambda, 0, 3, 1 dikurangi lambda. Nah, untuk determinannya, jadi ini menggunakan metode Sarhus, jadi 1 dikurangi lambda dikali 1 dikurangi lambda, dikurangi 3 dikali 0, seperti itu. Nah, karena 3 dikali 0 itu 0, maka ini hanya 1 dikurangi lambda dikuadratkan gitu, karena ada 2 ya. Nah, sama dengan 0, sehingga jadi lambda 1 dan lambda 2-nya itu sama dengan 1. Gitu. Jadi lambda 1 dan lambda 2 itu sama nilainya, yaitu 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari vektor eigen dari matriks A. Nah, ini ada solusi SPL homogen. Nah, rumusnya itu ini, A dikurangi lambda I X sama dengan 0 untuk nilai eigen lambda tertentu. Karena tadi kan lambdanya kita sudah diketahui ya, sudah ketahui lambdanya itu ada 2, tetapi nilainya sama. Nah, kita substitusikan lambdanya ini, jadi lambdanya ini, nah untuk ini. Nah, untuk lambda sama dengan 1 itu didapat SPL homogen. Nah, dari A dikurangi lambda I ini dihasilkan ini 0, 0, 3, 0, X1, X2, kemudian 0, 0. Nah, jangan lupa ya lambdanya itu disubstitusikan gitu ya, nilainya itu 1, seperti itu. Nah, sehingga untuk mencari X1, X2-nya itu kita menggunakan OBE atau operasi baris elementer, seperti itu. Nah, sehingga didapatkan dari OBE ini 3X1-nya itu sama dengan 0 dan X2-nya itu sama dengan T. Nah, sehingga untuk nilai eigen lambda sama dengan 1 ini didapat vektor eigen. Nah, vektor eigennya itu ini 0. Jadi X1-nya itu kan 0, kemudian X2-nya itu T gitu ya. Atau ini 1 gitu ya, T-nya itu dikeluarkan seperti itu. Nah, karena vektor eigen A ini hanya 1, nah ini kan hanya PX ini vektor eigennya, sedangkan untuk ordo A-nya itu 2x2 gitu. Nah, maka matriks A ini tidak dapat didiagonalisasikan. Kenapa tidak dapat didiagonalisasikan? Karena kan vektor eigennya itu dia lebih kecil daripada N atau daripada ordo matriks tersebut. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Diagonalkan matriks berikut jika mungkin B sama dengan 2, 2, 0, kemudian 2, 2, 0, 0, 0, 4. Yang pertama itu kita harus mencari terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Nah, di sini persamaannya itu sama det B dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, tadi kan untuk identitas ordo dari 2x2 itu 1, 0, 0, 1. Nah, untuk identitas dari ordo 3x3 itu 1, kemudian 0,
kemudian 0, kemudian 0 lagi, kemudian 1, kemudian 0, terus 0, 0, dan 1. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini matriksnya. Itu. Nah, kemudian, nah ini hasilnya, B-nya itu dikurangi dengan hasil ini, lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda, gitu. Karena identitasnya itu dikalikan dengan lambda, seperti itu. Nah, ini hasilnya 2 dikurangi lambda, kemudian 2, 0, 2, 2 dikurangi lambda, 0, 0, 0, 4 dikurangi lambda, seperti itu. Nah, maka sama dengan ini menggunakan searus, jadi nilainya itu, determinannya itu 4 dikurangi lambda, lambda kuadrat dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Nah, sehingga untuk lambda 1 dan lambda 2 itu sama dengan 4 gitu. Jadi ada nilai lambda yang sama gitu. Nah, kemudian untuk lambda 3-nya itu sama dengan 0. Nah, kenapa kok ini 4-nya ada 2 gitu ya? Nah, ini itu dari sini. Nah, dari sini ya. Kita di sini saja. Nah, jadi ini itu kita faktorkan, jadi lambda dikali lambda dikurangi 4. Seperti itu. Kepanjangan. Nah, dikurangi 4. Seperti itu. Jadi, ini nilai lambdanya itu 0. Gitu. Nah, untuk ini nilai lambdanya 0. Nah, untuk yang ini, lambdanya itu sama dengan 4. Seperti itu. Nah, kenapa di situ disebutkan 4-nya itu ada 2. Jadi, dari ini, dari lambda yang di sini ya, dipindah ruaskan, kemudian 4-nya itu dari lambda yang di sini, yang faktor yang tadi, nah kemudian 0-nya itu dari sini, seperti itu. Nah, maka lambdanya kita sudah menemukan, sekarang kita mencari untuk vektor eigennya, jadi menggunakan solusi SPL homogen, rumusnya itu ini, B dikurangi lambda I, X sama dengan 0. Nah, untuk nilai eigen, lambdanya itu kita substitusikan ya, salah satu lambda terlebih dahulu, yaitu kita cari terlebih dahulu yang 4. Lambda yang 4 ya. Nah, sehingga untuk lambda sama dengan 4, nah kita ini hasil dari B dikurangi 4 dikali identitas, hasilnya itu ini, negatif 2, 2, 0, 2, negatif 2, 0, 0, 0, 0, X1, X2, X3 sama dengan konstantannya itu 0, 0, 0. Sehingga, nah, untuk mencari X1, X2, dan juga X3-nya itu masih kita tetap menggunakan sistem OBE atau operasi baris elementer seperti itu. Nah, didapatkan X1 dikurangi X2 itu sama dengan 0, atau bisa juga X1 sama dengan negatif X2 ya, kemudian atau juga negatif X1 sama dengan X2, nah itu bisa. Jadi, nah ini juga bisa X3-nya itu sama dengan T, atau X1-nya itu S, X2-nya itu S. Jadi, T itu biasanya parameter tak 0 koresponden, tak 0, parameter tak 0, seperti itu. Nah, sehingga untuk nilai eigen 4 ini, didapat vektor-vektor eigen. Nah, ini dimisalkannya itu, X1-nya itu 1 gitu ya. 1, kemudian X2-nya juga 1, nah X3-nya itu 0 gitu. Nah, untuk PX2 kita misalkan X1-nya itu 0, X2-nya itu 0, kemudian X3-nya itu adalah 1, seperti itu. Nah, di sini sudah menemukan 2 vektor eigen. Nah, sekarang untuk lambda 3 sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari SPL homogennya,
masih menggunakan rumus yang tadi, B dikurangi lambda IX sama dengan 0, maka didapatkan hasilnya ini, 220, 220, 004, X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Gitu, ini. Nah, seperti ini. Nah, sehingga untuk mencari X1, X2, X3-nya masih tetap menggunakan OBE. Di sini X1-nya itu X1 ditambah X2 itu sama dengan 0, untuk 4X3 itu sama dengan 0, atau juga X1 sama dengan negatif R gitu ya, dan X3-nya itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, sehingga untuk nilai eigen didapat vektor Px3-nya atau vektor eigennya itu, kita misalkan X1-nya itu negatif 1, karena kan ini jika dipindah ruaskan gitu ya, X1 itu sama dengan negatif X2. Nah, kalau misalnya X2-nya positif, berarti X1-nya negatif, seperti itu. Nah, kita misalkan X-nya itu, X1-nya itu negatif 1, kemudian X2-nya itu 1. Nah, maka untuk X3-nya itu 0, seperti itu. Karena faktor B itu ada 3 ya, tadi PX1, PX2, PX3 tadi didapatkan. Nah, ini itu termasuk bebas linier. Nah, dan sedangkan ordo 3 kali 3, maka tadi vektor eigennya ada 3, kemudian ordonya juga 3 kali 3, maka untuk matriks B ini dapat didiagonalisasikan gitu. Karena vektor eigennya itu tidak lebih kecil daripada ordo dari matriks tersebut. Seperti itu. Nah, maka untuk P-nya di sini, ini itu P itu gabungan dari tadi, dari PX1, PX2, dan juga PX3. Nah, dari sini, ini PX1, nah ini PX1, kemudian ini dari PX2 tadi, ini dari PX3, seperti itu. Ya, nah untuk ini tuh dari lambda yang 4, lambdanya itu sama dengan 4 ya tadi, lambda 1 sama dengan 4. Nah, ini juga dari lambda 1. Ini dari lambda 2 sama dengan 4. Ini 4 gitu ya. Terlihat tidak? Nah, ini itu dari lambda sama dengan 0. Gitu. Jadi ini dari lambda 3. Lambda 3 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, maka untuk matriks diagonalnya, teman-teman boleh lihat di sini, matriks diagonalnya itu, rumusnya itu kan ini, P inverse dikali A dikali P, maka, nah ini hasilnya 400, 040, 000, gitu. Nah, jika dilihat ya teman-teman di sini, nah ini diagonalnya, nah ini kan diagonalnya ya. Nah, diagonalnya ini itu sama dengan tadi lambda gitu. Lambda 1-nya 4, lambda 2-nya 4, kemudian untuk lambda 3-nya 0. Maka ini itu dapat didiagonalisasikan, terbukti gitu ya. Nah, jika kolom-kolom matriks P ini diubah menjadi 1, negatif 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, jadi untuk yang ini, nah untuk yang ini itu kolomnya itu dipindahkan ke sini, seperti itu, ya. Nah, maka untuk matriks diagonalnya pun berubah. Nah, ini kan lambda 3 sama dengan 0. Maka untuk lambda 3-nya di tengah, ini, jadi ini ke sini gitu ya. Nah, untuk lambda 2-nya itu jadi ke ini, lambda 3 gitu, yang tadinya di sini lambda 2, menjadi di sini itu lambda 3, seperti itu. Jadi dibalik ya, ditukar gitu. Nah, jadi ini hasilnya 400,000,004, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya, next slide. Nah, di sini ada contoh lagi, diagonalkan matriks-matriks berikut
matriks berikut jika mungkin G sama dengan 2, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, ini berarti ordonya itu 2 kali 2. Nah, oke, bentar. Nah, untuk menyelesaikannya masih sama dengan yang tadi, kita menggunakan yang pertama itu persamaan karakteristik, yaitu determinan G dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, sudah mengetahui ya teman-teman bahwa matriks identitas itu 1, 0, 0, 1, seperti itu. Nah, kita kalikan dengan lambda, maka lambda 0, 0 lambda, seperti itu. Nah, untuk determinan G-nya berarti ini 2, 3, 2, 1 itu dikurangi dengan tadi lambda 0, 0 lambda, ini hasilnya 2 dikurangi lambda, 3, 2, 1 dikurangi lambda. Nah, untuk determinannya di sini menggunakan sarus ya, sama 2 dikurangi lambda dikali 1 dikurangi lambda, kemudian ini dikurangi 3 dikali 2 itu kan 6. Nah, di sini kita bisa dikalikan, jadi hasilnya itu lambda kuadrat dikurangi 3 lambda dikurangi 4. Nah, kita faktorkan, jadi lambda dikurangi 4, lambda ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas ya, maka lambda 1 sama dengan 4, lambda 2-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, kemudian untuk mencari vektor eigennya masih sama, solusi SPL homogen. Nah, ini rumusnya G dikurangi lambda IX sama dengan 0. Nah, kita substitusikan terlebih dahulu lambda 1 sama dengan 4. Nah, maka diperoleh hasilnya itu negatif 2, 3, 2, negatif 3, X1, X2 sama dengan 0. Nah, sehingga dari operasi OBE, nah ini menggunakan operasi OBE ya, nah sehingga untuk negatif 2X1 ditambah 3X2 itu sama dengan 0, atau juga X1-nya itu 3/2X2, atau X1-nya itu sama dengan 3S. X2-nya itu sama dengan 2S. Nah, jadi untuk vektor eigennya, PX1 sama dengan 3, 2. Jadi 3-nya itu X1 ya. Ini kita misalkan, kita substitusikan gitu ya, X2-nya misalkan 2 gitu ya. Nah, disubstitusikan maka hasilnya ini, X1-nya 3, X2-nya 2, seperti itu. Nah, sekarang untuk mencari lambda 2 sama dengan negatif 1, masih dengan tadi SPL homogen ya, G dikurangi lambda I, lambda-nya diganti disubstitusikan nilai negatif 1-nya ke lambda. Gitu. Nah, jadi 3 ini hasilnya 3, 3, 2, 2, X1, X2 sama dengan 0, 0, sehingga X1 ditambah X2 sama dengan 0, atau X1 sama dengan negatif X2. Nah, jadi jika kita ininya pindah ruaskan ya X2-nya, jadi X1-nya itu sama dengan negatif X2, atau X1-nya itu negatif T. Nah, X2-nya itu T, seperti itu. Jika X1-nya negatif T, seperti itu. Nah, maka didapat vektor eigen PX2-nya itu, nah ini X1-nya dimisalkan negatif 1, X2-nya itu 1, seperti itu. Nah, karena vektor eigen G itu ada 2, ini kan ada ya tadi PX1 dan PX2, kemudian di sininya juga matriks G-nya itu ordonya 2 kali 2, maka matriks G ini dapat didiagonalisasikan, seperti itu. Nah, maka P-nya itu, P itu hasil dari PX1, PX2 gitu ya, hasil dari vektor eigennya. Nah, ini 3, 2 ini adalah dari PX1 tadi, dan yang ininya itu dari PX2 gitu. Nah, dan matriks diagonalnya itu yaitu negatif 1, 0, 0, 4 gitu ya. Kita lihat di sini bahwasannya ini kan diagonalnya. Nah, diagonal dari 2 kali 2. Nah, kita lihat bahwa tadi kan lambda 2 itu negatif 1 di sini ya. Nah, negatif 1,
Kemudian 4 itu kan tadi lambda 1 ya, sama dengan 4. Maka ini tadi sesuai dengan nilai eigennya juga, seperti itu. Nah, ini berarti terbukti bisa didiagonalkan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu materi yang selanjutnya diagonalisasi ortogonal. Nah, di sini definisi dari diagonalisasi ortogonal ini sebuah matriks A yang berukuran n dikali n dinamakan diagonal secara ortogonal jika dan hanya jika ada matriks P yang ortogonal, seperti itu. Nah, ortogonal ini kan berlaku apabila ada matriks P gitu ya, misalkan matriks P. Nah, maka inverse P-nya itu sama dengan P transpose, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ortogonal, seperti itu. Nah, maka sehingga P inverse dikali A dikali P sama dengan P transpose dikali A dikali P. Nah, maka itu disebut matriks diagonal. P-nya itu disebut adalah matriks diagonal gitu ya. Nah, maka matriks P ini disebut mendiagonalkan A secara ortogonal, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teorema jika A adalah sebuah matriks yang berukuran n dikali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama itu A dapat didiagonalisasi secara ortogonal. Yang kedua, A mempunyai sebuah himpunan ortogonal dari n vektor eigen. Nah, jadi dari teorema itu kita bisa mendefinisikan juga bahwa sebuah matriks yang mempunyai A itu sama dengan A transpose, seperti itu. Nah, maka sebuah matriks tersebut itu dikatakan matriks simetris, seperti itu. Jadi matriks simetris itu apabila ditransposkan, maka dia itu sama dengan matriks awal gitu, matriks asal, yaitu matriks A-nya itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian, di sini terdapat juga dari teorema kita bisa mendefinisikan juga bahwa jika A adalah sebuah matriks simetris, maka vektor-vektor eigen dari ruang eigen yang berbeda ini akan ortogonal, seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gabriela Bernardin dengan NPM 1921511088 akan melanjutkan penjelasan mengenai diagonalisasi ortogonal. Yang mana tadi Saudari Fitria sudah menjelaskan definisinya dari diagonalisasi ortogonal, yang mana terdapat perbedaan dengan diagonalisasi matriks yang biasa. Nah, untuk prosedur menentukan diagonalisasi ortogonal ini, yang pertama adalah mencari basis untuk setiap ruang eigen dari matriks A. Nah, ini akan menjadi sebuah vektor sembarang. 2. Gunakan proses Gram-Schmidt pada setiap basis untuk mendapat sebuah basis ortonormal pada setiap ruang eigen. Nah, jadi dari vektor sembarang yang didapatkan dari langkah pertama akan langsung diproses dengan menggunakan Gram-Schmidt untuk mendapatkan sebuah basis ortonormal. Sedangkan langkah ketiganya yaitu bentuk matriks P yang kolom-kolomnya merupakan vektor basis yang dibangun pada langkah kedua ini, yang tadi melalui proses Gram-Schmidt akan mendiagonalisasi matriks A secara ortogonal atau menjadi sebuah matriks P. Nah, selanjutnya contoh soal dari diagonalisasi ortogonal. Jadilah matriks P yang ortogonal yang akan mendiagonalisasi matriks A. Dengan matriks A-nya itu dibaca secara kolom 422, 242, 224. Nah, ini kita buktikan terlebih dahulu apakah ketika ditransposkan akan sama dengan A, atau maksudnya A sama dengan A transpose. Dan ketika ditranspose ternyata A sama dengan A transpose. Penjelasannya, persamaan karakteristik dari A ini menggunakan untuk mencari nilai eigen. Nilai eigennya itu berarti menggunakan rumus determinan matriks A dikurangi dengan lambda identitas. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena determinan dari A dikurangi lambda dikalikan dengan 100, 100, 010, 001. Nah, jadi didapatkan 4 kurang lambda, 22, 24 kurang lambda.
2, 4 kurang lambda 2, 2, 4 kurang lambda sama dengan 0. Ini sesuai dengan rumus ketika mencari nilai eigen. Nah, didapatkan determinan menggunakan kofaktor, ekspansi kofaktor, atau menggunakan cara determinan yang lain. Didapatkan determinannya itu lambda kurang 2 kuadrat dikalikan dengan lambda kurang 8 sama dengan 0. Jadi didapatkan nilai eigen dari A, lambda yang pertama sama dengan 2, dan lambda yang kedua sama dengan 8. Nah, untuk lambda sama dengan 2, kita lalu substitusikan nilai lambdanya kepada persamaan karakteristik yang tadi dibuat. Dapatkan 4 kurang 2, 2, 2, 2 kurang 2, 2, 2, 4 kurang 2, X1, X2, X3 sama dengan 0, 0. 0, 0 ini dari mana? Ya, didapatkan dari yang sebelumnya dijelaskan pada mencari nilai eigen. Nah, didapatkan matriksnya itu menjadi kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 itu 2, 2, 2. Nah, setelah itu kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan yang mana diagonal utamanya itu harus bernilai 1. Maka dari itu, pada baris pertama harus dikalikan dengan 1/2 B1, baris 2 kolom 1 harus bernilai 0, berarti B2 dikurang B1, dan yang ketiga juga baris ketiga kolom 1-nya harus bernilai 0, berarti B3 dikurang B1. Didapatkan kolom 1, 2, 3-nya 1, 0, 0. Nah, karena diagonalisasi utama pada baris utama dan baris kedua dan baris ketiga sudah tidak bisa bernilai 1, maka dari itu kita bisa menuliskan hasilnya, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Nah, kita misalkan X1 sama dengan S, X2 sama dengan P. Nah, X3 ini dapat dari mana? Ketika kita mengoperasikan, mengubah-ubah, X3 didapatkan negatif X1 min X2. Jadi X3 sama dengan negatif S dikurangi T. Maka nilai X-nya itu 1, 0, negatif 1 untuk S, dan tambah 0, 1, negatif 1 untuk T. Didapatkan dari mana? Nah, untuk S, kita lihat X1, X2, X3. X1 untuk S ini dapat 1, X2-nya di sini tidak ada nilai S ya, tetapi hanya T, jadi 0. Dan X3-nya di sini ada S, yaitu negatif S, berarti negatif 1. Ditambah untuk nilai T, X1 tidak ada T, berarti 0, X2 ada T, hanya T, berarti 1, X3 negatif T juga, berarti negatif 1. Jadi diperoleh basis untuk ruang eigennya, U1 sama dengan 1, 0, negatif 1. Dan U2, 0, 1, negatif 1. Dan ini akan menjadi sebuah vektor sembarang ketika nanti kita sudah mendapatkan nilai lambda dari sama dengan 8, didapatkan nanti ada U3. Selanjutnya untuk lambda sama dengan 8. Nah, ini kita substitusikan lagi nilai lambdanya ke 4 kurang lambda yang tadi persamaan karakteristik. Didapatkan matriksnya menjadi negatif 4, 2, 2, kolom 2-nya 2, negatif 4, 2, dan kolom 3, 2, 2, negatif 4. Seperti biasa kita mendiagonalkan diagonal utama dulu menjadi 1. Jadi untuk baris pertama dikali dengan negatif 1/4 B1, baris 2 kolom 1-nya kita ubah menjadi 0, jadi B2 tambah 1/2 B1, dan baris ketiganya kita ubah menjadi 0 di kolom pertama, B3 tambah 1/2 B1. Sehingga menjadi kolom pertamanya 1, 0, 0, kolom kedua negatif 1/2, negatif 3, 3, dan kolom ketiga negatif 1/2, 3, negatif 3, dan kolom keempat tetap 0. Nah, sekarang lanjutkan untuk diagonal pada baris kedua, diagonal utamanya, negatif 3 kita harus ubah menjadi 1, berarti dikalikan dengan negatif 1/3 B2. Sedangkan baris ke-3 kolom 2, 3-nya ini harus 0, jadi B3 ditambah B2. Jadi didapatkan kolom pertama 1, 0, 0, kolom 2 negatif 1/2, 1, 0, kolom 3 negatif 1/2, negatif 1, dan 0. Nah, ini tetap 0. Nah, untuk diagonal utama pada baris 3 sudah tidak bisa 1, sehingga langsung kita lanjutkan saja menjadi X2 negatif X3 sama dengan 0, sehingga X2 sama dengan X3. Nah, untuk baris pertama, X1 dikurangi 1/2, X2 dikurangi 1/2, X3 sama dengan 0. Nah, tadi didapatkan kalau X2 itu sama dengan X3, sehingga X3 di sini bisa kita substitusikan dengan X2. Jadi X1 dikurangi 1/2 X2 dikurangi 1/2 X2 sama dengan 0. Nah, jadi didapatkan X1 kurangi X2, karena negatif 1/2 X2 dikurangi 1/2 X2, berarti menjadi negatif 1 X2. Didapatkan X1 kurangi X2 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan X2.
Nah, misalkan X1-nya sama dengan S, tetapi katanya X1 sama dengan X2, X2 sama dengan X3, itu berarti X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan S. Maka untuk nilai X, X1, X2, X3, karena kesemuanya S, berarti 1, 1, 1 untuk S. Diperoleh basis untuk peluang eigen pada nilai lambda sama dengan 4, U3-nya sama dengan 1, 1, 1. Sehingga untuk nilai Q atau vektor sembarang, ibaratkan dengan U1, U2, dan U3, didapatkan matriks faktor utamanya yaitu 1, 0, negatif 1 ini nilai U1, 0, 1, negatif 1 U2, dan 1, 1, 1 dari U3. Selanjutnya kita akan melakukan proses Gram-Schmidt seperti pada prosedur nomor 2. Dan didapatkan U1-nya itu 1, 0, negatif 1, U2-nya sama dengan 0, 1, negatif 1, U3-nya 1, 1, 1. Nah, untuk mencari yang pertama, V1, untuk mendapatkan ortonormal dan diproses dalam ortogonal, V1 itu didapatkan dari U1 dibagi dengan vektor satuan U1. Nah, 1, 0, negatif 1, U1-nya substitusikan, vektor satuan U1 itu dari mana? Kita lanjutkan ke di Word, sebentar. Selanjutnya ini U1 ya. Maaf, ini U1. U1-nya tadi dari mana vektor satuan, berarti satu akar dari masing-masing elemen dari U1. Jadi 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat didapatkan akar 2. Jadi V1 sama dengan U1 per vektor satuan U1. 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2. Nah, di sini nah, ini tadi lanjut dari PowerPoint-nya bahwa didapatkan akar 2 ya. Jadi V1-nya itu didapatkan dari akar dari 1 kuadrat seperti yang tadi dalam Word, akar 1 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat didapatkan menjadi akar 2. Lalu kita bagi si keduanya ini, jadi 1 bagi akar 2, 1 per akar 2, 0 bagi akar 2 berarti 0, dan negatif 1 dibagi akar 2 berarti negatif 1 per akar 2. Nah, V2 kita gunakan rumus U2 dikurangi proyeksi pada vektor 1. Nah, ini ada apa sih proyeksi dari vektor 1 itu? Nah, ini bisa nanti saya jelaskan pada worksheet. Nah, selanjutnya, sebelum ke vektor yang kedua, nah sekarang kita mencari vektor 1 untuk ortonormalnya. Nah, untuk ortonormalnya itu didapatkan dari V1 dibagi dengan akar vektor satuan dari V1. Jadi 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2 dibagi dengan vektor satuan dari V1-nya. 1 per akar 2 dikuadratkan, tambah 0 kuadrat, tambah negatif 1 per 2 dikuadratkan. Didapatkan 1 per akar 2 kuadrat kan 1 per 2. Jadi 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 1. Jadi 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2 dibagikan dengan 1. Nah, didapatkan vektor yang pertama adalah 1 per akar 2, 0, negatif 1 per 2 akar 2. Nah, sedangkan untuk vektor yang kedua, untuk mendapatkan nanti di ortonormal, kita menggunakan rumus U2 dikurangi proyeksi pada vektor pertama. V2-nya, proyeksi pada vektor pertama itu apa? Yaitu didapatkan dari U2 dot V1 dibagi dengan vektor satuan V1 dikuadratkan dikali. Nah, ini sebentar, ini jadi maksudnya tidak ada V1-nya. Nah, ini vektor satuannya, maksudnya seperti ini, vektor satuan dari proyeksi dari V1. Jadi U2 dot V1 dibagi dengan vektor satuan V1 kuadrat. Nah, jadi didapatkan U2 dot V1 itu substitusikan nilai U2-nya 0, 1, negatif 1 dot V1. V1 tadi didapatkan ini 1 per akar 2, 0, negatif 1 per 2. 1 per akar 2. Nah, kita kalikan terlebih dahulu seperti biasa. 0 dikali ini 0, 1 kali 0, 0, negatif 1 per 2 dikali negatif 1 per akar 2. Didapatkan 1 per akar 2. Nah, ketika dot berarti kita jumlahkan ketiganya ini. Jadi 0 tambah 0 tambah 1 per akar 2. Didapatkan berarti 1 per akar 2. Nah, jadi U2 dot V1-nya itu 1 per akar 2 dibagi dengan vektor satuan dari V1 kuadrat. Vektor satuan dari V1 kuadrat itu apa? Nah, yang ini kita kuadratkan pada dalam akar. Jadi 1 per akar 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah negatif 1 per akar 2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 1. Jadi 1 per akar 2 dibagi 1 sama dengan 1 per akar 2. Nah, jadi untuk V2
V2 itu nilainya kita substitusikan lagi, kan baru dapat proyeksi, kita substitusikan lagi ke rumusnya U2 kurangi proyeksi. Jadi U2 itu substitusikan jadi 0, 1, negatif 1 dikurangi dengan ini. Dikurangi dengan proyeksinya, yaitu 1 per akar 2 dikalikan dengan V1. V1 di sini, ya, V1. Nah, berarti tadi benar V1 dikalikan dengan 1 per akar 2, 0, negatif 1 per 2. 1 per akar 2. Jadi 1 per akar 2 dikalikan dengan ini, V1-nya 1 per akar 2, 0, negatif 1 per akar 2. Didapatkan V2-nya sama dengan, jadi utamakan yang perkalian dulu, didapatkan V2-nya itu negatif 1 per 2, 1, negatif 1 per 2. Nah, lalu kita cari vektor satuannya untuk mendapatkan vektor 2 pada ortonormal. Nah, ini kita akarkan dalam akar. Kita kuadratkan dalam akar, didapatkan 1 per 2 akar 6. Jadi V2 itu nilai yang tadi proyeksi dibagikan dengan vektor satuannya. Jadi didapatkan negatif 1 per 2 dibagi ini, 1 per akar 6, 2 per akar 6, dan negatif 1 per akar 6. Selanjutnya untuk V3, rumusnya adalah U3 dikurangi proyeksi V3. Nah, ini proyeksi dari W2 itu apa? Nah, itu didapatkan dari sini. Yang V1, U3 dot V1 dibagi dengan vektor satuan V1 kuadrat, dikalikan dengan V1, dikurangi U3 dot V2 dibagi dengan vektor satuan V2 kuadrat, dikalikan dengan V2. Nah, kalau yang tadi kan hanya sampai V1, dikalikan V1. Nah, ketika diproyeksi W2 ini dikalikan dengan V1, dikurangi lagi dengan yang V2. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan yang ortonormal, berarti kita langsung bagikan saja yang ininya, kita bagi dengan vektor satuan dari V3, yang nanti akan kita dapatkan. Nah, untuk yang pertama, kita mencari U3 dot V1 terlebih dahulu. Kita substitusikan nilai U3, yaitu 111 dot dengan V1. V1-nya tadi didapatkan segini, 1 per akar 2, 0, negatif 1 per akar 2. Kita kalikan. Nah, ketika dikalikan, kita operasikan dot. Nah, ini 1 per akar 2 tambah 0, tambah negatif 1 per akar 2. Jadi 1 per akar 2 dikurangi 1 per akar 2, yaitu 0. Nah, nanti kita langsung dengan operasikan dengan vektor satuan V1 kuadrat. Nah, ketika 0 dibagikan dengan apapun dan dikalikan dengan apapun akan hasilnya 0. Lalu yang kedua kita cari U3 V2 yang ini. U3 dot V2 111 dot negatif 1 per akar 6, 2 per akar 6, negatif 1 per akar 6. Nah, ini 1 dikali dengan negatif 1 per akar 6, negatif 1 per akar 6 tambah 2 per akar 6 dikurangi 1 per akar 6. Nah, ini dioperasikan menjadi 0. Bersama dengan kasus yang sebelumnya, permasalahan sebelumnya, ketika dibagikan dengan apapun dan dikalikan dengan apapun, 0 itu akan menghasilkan 0. Jadi, untuk proyeksi W2 itu keduanya 0. Jadi, V3 untuk ortonormal sama dengan U3 proyeksi itu dibagikan dengan vektor satuan dari U3-nya, U3-nya ya. Jadi U3-nya berarti tadi ada kesalahan dalam penulisannya. Oh enggak. Ya, jadi ini U3 dikurangi yang ini dikurangi 0, 1 dikurangi 0 dikurangi 0 dibagi dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, didapatkan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Jadi untuk ini kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi didapatkan nilai V1-nya itu 1 per akar 2, 0 negatif 1 per akar 2, V2-nya didapatkan negatif 1 per akar 6, 2 per akar 6, negatif 1 per akar 6, dan V3 didapatkan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Jadi basis ortogonal P itu didapatkan dari 1 per akar 2, 0 negatif 1 per akar 2, kolom 2-nya negatif 1 per akar 6, 2 per akar 6, negatif 1 per akar 6, dulu. Dan yang kolom 3-nya 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Ini V1, V2, dan V3. Ini basis ortogonal P-nya. Yang kita cari adalah nilai P. Tapi untuk selanjutnya, bila nanti di soal
dicarinya itu nilai D-nya, kita buktikan terlebih dahulu apakah ini dapat didiagonalisasi atau tidak. Maksudnya, apakah P dikalikan dengan P transpose sama dengan identitas. Nah, jadi kita buktikan dengan kalikan antara matriks P dengan transpose dari matriks P. Jadi 1/2, 0 dengan 1/2, dan selanjutnya ini matriks P dikalikan dengan transposnya. Ternyata didapatkan matriks identitas. Jadi terbukti bahwa itu nanti akan ada matriks D. Nah, lalu untuk matriks D-nya sama dengan rumusnya itu P transpose dikalikan dengan AP. Ini diagonalisasi matriks ortogonal. Rumusnya D sama dengan P transpose dikalikan dengan AP. Matriks A dan matriks P. Matriks P transpose dikalikan dengan matriks A dikalikan dengan P. Jadi yang ini 1/2 dengan 1/6, 1/3 ini matriks P dikalikan dengan matriks A pada soal dikalikan dengan matriks P. Ini yang transpose matriks A pada soal, dan ini matriks P yang didapatkan baru tadi. Didapatkan D-nya ternyata 200, 020 dan 008. Jadi matriks diagonal dari matriks D adalah 200, 020 dan 008. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai diagonalisasi matriks ortogonal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan materi mengenai nilai dan vektor agent telah selesai disampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami dalam menyampaikan materi tentang nilai dan vektor agent ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.